warahmatullahi wabarakatuh. Ridwallahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa husni maqasidana wa qadai hawajana hawajat dunya wal akhirah wa liman sanifah hadzal kitab syaurillah lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi 'ilmillah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi qadaril amdar. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ramlil ghifar. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadil hububi wassimar. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma adlama 'alaihi al-lail wa ashraqa 'alaihi an-nar. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla 'alaihi. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli 'alaihi. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi anfasil khalaiq. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi nujumis samawat. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudnibin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal a'immatil mahdin wal masyayikhil mutaqaddimin wa syuhada'i was sholihin wa ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wa ahli al-aradin birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kuliah subuh yang sama-sama mencari ridha Allah dan semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama hadir di Mushola Al-Ihsan dalam rangka thalabul ilmi
atau kuliah subuh keliling yang pada kesempatan pagi hari ini di Musola Al-Ihsan. Maka kami ucapkan terima kasih kepada segenap para pengurus Musola atau Surau Al-Ihsan yang telah menyiapkan tempat, fasilitas dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui salawat Sultan Mahmud tadi. Kita berarti telah membaca salawat sebanyak 100.000 kali, karena baru kita baca sekali itu pahalanya sama dengan membaca 100.000 kali. Maka setiap subuh, setiap kegiatan subuh keliling kita awali dengan pembacaan sholawat Sultan Mahmud. Dan yang kami hormati kepada para pengurus serta para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita mulai telah disampaikan sambutan oleh Bapak Haji Nazril Hijar tadi. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham ya yang dimaksud nih. Begini, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Sebenarnya Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi. Apabila orang-orang Islam itu mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Kenapa sih yang disebutkan tadi Alfamart, Indomaret mungkin tidak hanya di Kalimantan saja, bukan hanya di Jawa saja, seluruh Indonesia. Kalau kita tahu itu milik siapa? Itu bukan milik orang Islam. Kenapa kalau kita beli di sana ada uang kembalian atau disebut dengan susu? Kita ditanya, udah uang 300 atau 500, anggaplah sekarang ini sudah tidak laku. Dibelikan kuyum atau permen mungkin hanya dapat 1 atau 2 begitu. Nah ini kalau dikumpulkan menjadi banyak, ini didonasikan. Arti didonasikan itu bukan dimasukkan ke amal jariah seperti di surau, di masjid dan lain sebagainya. Kalau dimasukkan ke untuk orang lain, berarti kita juga membantu orang lain. Sedangkan orang Islam sendiri masih banyak yang perlu dibantu. Contohnya seperti anak tidak bisa mondok ke pesantren karena biaya. Anak tidak bisa kuliah karena biaya. Oleh karena itu, kemarin rapat di kantor Nahdlatul Ulama, kantor NU. Itu para ulama membahas bagaimana membuat koin atau kotak infak. Begitu. Kemarin Pak Wakil menyumbang berapa? 400 kotak koin. Pak DPR Bapak Ilyas ya berapa ratus koin. Kemudian ya kami juga sedikit sekitar 50 kotak. Ini nanti akan disebarkan kepada masyarakat. Semua di rumah-rumah itu ada koin kecil ini. Koinnya kecil. Nanti kalau kita boleh disebut dengan S3. S3 artinya sehari 1000 saja. Ya, sehari 1000 saja, tidak banyak-banyak. Mungkin kita setelah beli minyak ada kembaliannya yang bulat masukkan 1000. Nah, kalau ada 500 masukkan 500. Tidak usah banyak-banyak. Kalau banyak kita berat begitu. Maka koin disebut dengan koin. Maka nanti setiap sebulan sekali itu
ada panitia yang ngambil. Mungkin kalau rutin sehari 1.000 berarti sebulan kan 30.000 dah. Nah, tadi sehari 1.000 saja. Nah, nanti dana itu akan dikumpulkan menjadi satu, dan ketika semua warga muslim membutuhkan, ini akan disalurkan kepada mereka. Kalau di Jawa itu di daerah tertentu itu sudah bisa punya supermarket sendiri, punya orang Islam asetnya itu. Artinya inilah yang disebut dengan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi apabila Islam itu kita amalkan dengan benar. Contohnya bisa untuk kepentingan sosial. Misalnya di masjid atau surau sini, ini atau masjid ya, biasanya di masjid. Masjid Agung ini masih kalah loh dengan Masjid Sepontijaya. Masjid Agung ini masih kalah dengan Masjid Sepontijaya. Maka jangan bangga dulu dengan Masjid Agung, wah mewah di atas pantai begitu. Apa contohnya Pak Nazil ya? Masjid Agung belum punya ambulan, sedangkan Masjid Sepontijaya sudah punya ambulan. Loh, ini kan di desa sana. Ini contoh kekalahan kita. Nah, artinya seandainya itu nanti uang yang Bapak Ibu kumpulkan sehari 1.000 saja, itu nanti manfaatnya sangat banyak sekali. Apa kekurangan kita bisa kita tambahkan di situ. Mohon maaf untuk selanjutnya bagi yang mengikuti kemarin tabungan kurban, alhamdulillah jamaah subuh keliling ini sudah mulai menabung untuk kurban. Jadi kemarin di Masjid Agung sudah dapat 2 ekor sapi, artinya sekitar 14 orang lebih. Itu kita rencanakan di tahun depan jamaah kuliah subuh sudah bisa kurban 2 ekor sapi. Dan kemudian di Masjid Al-Hikmah Tanah Merah, insyaallah sudah banyak dapat 2 lebih ya Pak? Hampir 3. Hampir 2 apa hampir 3? Hampir 3 ekor sapi. Mungkin kalau di surau sini mau membentuk sendiri atau bergabung dengan jamaah subuh keliling, juga nanti kita persilahkan untuk mendaftar kepada Bapak Nuruddin sebagai sekretaris dan membayarnya kepada Bapak Haji Sulaiman. Nah, nanti setelah acara ini selesai, yang ingin mendaftar bergabung dipersilahkan. Nah, sehingga nanti di setiap surau atau masjid pasti ada kurbannya. Karena semua surau atau masjid itu adalah punya orang Islam. Nah, kalau tidak ada kurbannya, berarti orang Islam di sekitar situ tidak mengamalkan Islam dengan sebenarnya. Maka dikatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi, itu masih dibilang bohong karena tidak diamalkan kan gitu. Maka nanti di Kayong Utara khususnya di Sukadana ini kita buat semua surau, semua masjid pasti ada yang berkurban, motong kambing, motong sapi begitu. Insya Allah akan terwujud kalau kita hitung-hitung 1 minggu cuma 50.000 ya, kalau 1 bulan 200.000, kalau 7 orang itu udah dapat 14 juta. Kalau harga sapi itu nanti 15 juta, nambah pun kan tidak banyak begitu. Ini dari sebagian harta kita, rezeki kita, kita sisihkan untuk berkorban, untuk amal jariah, seperti juga yang
kita masukkan koin tadi, yang uang kecil-kecil ya, uang kembalian itu kita infakkan, niat infak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, itu juz 4 ya, awal juz 4 itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian selama-lamanya tidak akan memperoleh kebaikan. Selama-lamanya tidak akan memperoleh kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kau senangi. Nah, kalau kita tidak mau menginfakkan sebagian harta yang kita senangi, karena kita memang manusia senang dengan harta. Kalau tidak menginfakkan sebagian, selama-lamanya tidak akan memperoleh kebaikan. Maka sebagian harta kita, ada yang kita sisihkan untuk kurban, ada yang kita sisihkan untuk infak, untuk amal jariah dan lain sebagainya. Baiklah para bapak ibu, para jamaah sekalian yang kita hormati, untuk selanjutnya kajian subuh pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad halaman 21. Wal maqalatu sadisah an Aliin radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Qaul yang keenam diceritakan dari sahabat Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat disebut dengan asar. Jadi rawinya sahabat, seperti sahabat Ali radhiyallahu an dan wa karramallahu wajhah. Sahabat-sahabat yang lain biasanya cuma disebut dengan radhiyallahu an. Terus kemudian kalau Ali karramallahu wajhah. Ya boleh saja radhiyallahu an, kemudian wa karramallahu wajhah. Saya dulu waktu di pesantren pernah ditanya oleh seseorang, masih kecil masuk di pesantren kira-kira segitu. Ditanya oleh orang Tulungagung, saya masih ingat. Dibadai kata orang Jawa itu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Tapi kalau Ali kok karramallahu wajhah, apa itu maksudnya begitu? Kok beda sendiri? Ya, yang saya tahu waktu itu ya ngikut-ngikut saja. Kalau kita dengar sahabat, nama sahabat kita sebut dengan radhiyallahu an. Kalau sahabat Ali kok beda sendiri, karramallahu wajhah. Akhirnya saya tidak bisa mbah gitu. Terus langsung dijelaskan oleh mbah itu. Begini, kalau Sayyidina Ali itu disebut dengan Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah itu artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa kok wajahnya yang didoakan? Karena Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya. Tidak pernah melihat kemaluannya. Kalau kita mandi biasa melihat atau enggak, Pak? Melihat ya Bu ya. Dan melihat. Tapi kalau Sayyidina Ali tidak melihat kemaluannya. Karramallahu wajhah. Makanya begitu. Kalau sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu an. Kata Sayyidina Ali, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabi. Barang siapa mencari ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu, berarti datang ke kuliah subuh ini majelis ilmu, maka surga mencarinya. Surga mencarinya. Seperti kita mencari ilmu. Maksudnya bisa dimengerti ya. Kalau kita mencari ilmu berarti dicari oleh surga, didaftar masuk surga. Begitu. Seperti ada sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannata
illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku pasti masuk surga. Kata Rasulullah, dijamin masuk surga semua umatku. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Mengaku umat Nabi, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau infak. Berarti tidak mau masuk surga, tidak mau mencari ilmu. Karena semua itu adalah jalan untuk menuju surga. Padahal sudah ada jaminan dari Rasulullah, semua umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Artinya tidak mau menempuh jalan untuk masuk surga. Maka di sini barang siapa mencari ilmu, maka surga mencari mereka. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanat an-naru fi talabi. Ayman istaghala fil ilmi nafi' alladhi la yazuzu lil balik al-aqil jahluhu kana fil haqiqah taliban lil jannah. Dan barang siapa yang mencari maksiat, pergi ke tempat-tempat yang maksiat, bukan pergi ke tempat atau majelis-majelis ilmu, maka neraka akan mencarinya. Nah, diancam oleh neraka. Ini calon-calon pendudukku sedang pergi ke tempat-tempat maksiat. Nah, kalau kata surga, orang yang pergi ke majelis-majelis ilmu, kata surga, ini calon pendudukku, begitu. Ini calon-calon pendudukku. Orang yang pergi maksiat, kata neraka, ini calon-calon penghuniku, kata neraka, begitu. Yang dimaksud adalah orang yang mencari ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, yang orang yang sudah balik harus mengetahui. La yajuzu lil balik al-aqil jahlu, artinya bagi orang yang sudah balik harus mengetahui ilmu itu. Seperti apa? Ilmu akidah, ya. Seperti anak yang sudah balik wajib mengetahui sifat-sifat Allah yang 20. Maka di Masjid Agung itu setelah maghrib saya mengajarkan ilmu tauhid yang wajib diketahui bagi anak-anak yang sudah balik. Biasanya diikuti oleh remaja masjid, kalau malam minggu agak banyak, tapi kalau malam-malam biasa ya yang ada di masjid, karena ada mu'alaf dan sebagainya, itu sudah mulai ngaji tauhid atau kitab aqaid yang membahas tentang sifat Allah yang 20. Karena itu sangat wajib dan tidak boleh bagi orang yang sudah balik tidak mengetahui sama sekali seperti sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi dan seterusnya. Kanat fil haqiqah taliban lil jannah. Pada hakikatnya orang mencari ilmu, datang ke majelis ilmu itu adalah orang yang mencari surga. Begitu, mencari jalan untuk menuju surga. Wali ridho illahi ta'ala, dan untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan kita, hidup kita ini tidak akan bahagia kalau tidak akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun tidak akan mendapat ridho dari Allah sebelum mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Begitu. Karena orang tua itu kalau ditafsil atau dirincikan perlu kita ketahui, itu ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, ya, orang tua yang melahirkan kita itu orang tua kandung kita sendiri. Kemudian kalau kita menikah adalah mertua kita. Mertua kita itu juga orang tua kita. Jadi kita harus mendapat
ridho dari orang tua yang melahirkan kita dan mertua yang telah memberi hadiah kepada kita, yaitu seorang istri atau seorang suami. Harus mendapatkan kedua itu. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Itu sebenarnya orang tua kita. Maka bagaimana supaya kita ini mendapatkan ridho dari ketiga-tiganya itu? Ridho orang tua, ridho mertua, dan ridho orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, ridho guru kita. Maka kalau di Jawa itu biasanya lebaran tidak kemana-mana dulu, datang ke orang tua, silaturahmi, kemudian datang ke mertua, kemudian datang ke gurunya yang mengajarkan ilmu kepada kita supaya mendapatkan ridho, begitu. Bukan gurunya yang datang ke muridnya, tapi muridnya yang datang ke gurunya, begitu, untuk mendapatkan ridhonya. Kita lanjut, karena mencari ridha Allah itu hukumnya wajib. Wa man kana muridan lil ma'siyah kana fil haqiqah thaliban linnar wa li sukhdillahi ta'ala. Dan barang siapa mau ke tempat-tempat maksiat atau melakukan kemaksiatan, maka pada hakikatnya dia itu mencari neraka dan neraka siap dihuninya, begitu. Jadi kalau dibahasakan ya, orang-orang yang ke tempat-tempat maksiat untuk melakukan maksiat, maka neraka siap menjadi tempat atau mereka akan dihukum di neraka. Alhamdulillah, tapi kita mudah-mudahan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian dihindarkan dari semua kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Ini satu hadis, kiranya masih tambah satu hadis lagi, biasanya sampai jam 6 ya. Wal maqalatu sabi'ah an Yahya ibnu Mu'ad radhiyallahu an Asallahal karim. Yang kaul yang ke-7 diceritakan dari sahabat Yahya ibnu Mu'ad radhiyallahu an. Ma'asallaha karimun ay hamidul fi'al wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtiras anil ma'asi wala asarad dunya ay la qaddamaha wala faddalaha alal akhirah hakimun ay musibun fi af'ali wa huwa may yamna'u nafsahu min mukhalifati aqlihi salim. Untuk lanjut selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, kami persilahkan dulu para bapak, para jamaah yang bertanya untuk menanyakan apa yang telah kami sampaikan. Kami persilahkan dulu sebelum kami lanjutkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saya mohon maaf mungkin karena saya paling banyak bertanya. Ini kita bisa juga bertanya di ini. Saya mohon mungkin selalu digaungkan beribadah. Karena masjid kalau ukur kayak sekarang ini kan masjid Usman Ahoy masjid tadinya tadi salah satu kesalahan antara ini adalah waktu tidak punya ambulan Usman Ahoy dulu. Kemudian kegiatan-kegiatannya
kita ini kan kayu utara ini hampir 90% barangkali ya. Belum nampak keislaman ini. Banyak ibu-ibu yang dapat hijab, banyak barangkali yang dapat muslim. Makanya mohon untuk dapat selalu di. Salah satu ini mungkin Pak Kiai dan Pak Nadiri bisa mengkoordinasikan ini. Jam saja kita ini tidak atur. Ada 3 versi di kayu utara. Oh iya, ke ini kalau nggak salah nih jadwal dari pusatnya, bukan dari kayu utara. Karena kalau kayu utara itu maghribnya itu 5.44, kemudian ini 5.49. Dari salah tanggal dari ini dengan jam juga salah. Kadang kedahuluan 2 menit di masjid sana itu. Yang ketiganya Pak Almarhum Abdurrahmi ya. Nah itu beda jadwal itu. Terutama di maghrib saya kelihatan tuh. Karena maghrib ini kan ada yang buka puasa. Itu tolong Pak Nazir, mungkin Pak Nazir yang bisa mengkoordinasikan jam itu supaya sama itu lah. Memakai kayu utara ya, atau memakai pusat, atau memakai yang Pak Abdurrahmi Almarhum. Akhirnya saya milih yang ini pertengahan kayu kita. Iya, salah enggak, benar enggak ya? Memang harus Iya. kita selalu digaungkan masalah itu. Contoh bulan ini Pak Kiai kan tadi sudah menjelaskan bahwa puasa di bulan ini kan yang terbaik setelah bulan Ramadan ini. Bahkan di 1 pekan bulan ini itu dari mulai kemarin Kamis itu 1 pekan sampai Kamis depan itu puasa, hanya hari ini barangkali yang libur. Nah itu kan kalau digaungkan mungkin saja di Usman Al-Awair itu mengundang buka bersama. Yang penting untuk menggaungkan sholat sunnah, puasa sunnahnya. Puasa sunnah. Ya kalau tidak salah ya Pak Kaya ada apa? Kalau yang ahli puasa itu kan punya simpanan nanti di surga itu pintunya pintu Ar-Rayyan gitu kan. Iya. Itu barangkali yang perlu kami tanyakan. Salah satu contoh kan misalnya digaungkannya tadi Pak Kiai masalah tabungan Kurban. Yeah. Alhamdulillah ya kan di sana dapat 2. Di Masjid Al-Hikmah mudah-mudahan berjalan lancar dengan daftar sudah hampir 2 lah. Mudah-mudahan yang lain bisa nyusul. Kalau tidak salah di sini juga saya tanya juga sudah ada juga. Pak saya tanya Pak Patas Tirani, di sini juga karena kemarin tidak ada kurban. Ada juga di sini sama dengan Al-Hikmah tahun lalu tidak ada kurban. Iya. Mudah-mudahan tahun depan diniatkannya dari sekarang. Jadi walaupun ada kesampaian tapi sudah ada niat. Iya. Kemudian Bagus. masalah apa tadi Pak Nadir ya? Indomat. Ya, Jam. itu terkadang ada juga Indomat yang nanya itu bukan donasi. Mau tidak misalnya disumbangkan ke masjid anu? Ada juga. Ya kita pilih-pilih saja. Kalau memang itu ke masjid, tidak ada salahnya kita dilepaskan walaupun hanya 300 rupiah. Tapi kalau hanya bilang donasi saja, itulah lebih baik kita ambil aja lah balik gitu kan. Kalau ke masjid tidak apa-apa lah 300 tidak apa-apa. Mungkin itu saja penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu merupakan masukan yang ya memang kritik tapi membangun. Ya, semuanya untuk kita. Saya tidak membandingkan atau merendahkan satu sama lain artinya, atau tidak meninggikan satu sama lain. Kita koreksi saja, itu artinya kita untuk perbaikan semua dan semuanya untuk kita. Memang di Masjid Agung, ya masjid kita semua, ini ada satu masukan yang sebenarnya sudah dulu kita sampaikan itu.
Tapi mohon tanggapan dari pengurus. Untuk jam saja sampai sekarang masih selisih, terutama jam azan maghrib. Azan maghrib itu kadang kedahuluan 2 menit. Sedangkan yang tukang azan itu sering saya tegur, ya pokoknya jam itu sudah ya masuk itu Pak Kiai sudah. Jadi kadang-kadang dari masjid besar, masjid pasar itu, masjid lama ini menegur mengucapkan itu keduluan 2 menit di Sarip Hasan di Masjid Agung itu keduluan 2 menit Pak Kiai itu. Iya, kadang 3 menit kedahuluan. Nah, kalau sholatnya mungkin duluan masjid pasar, karena masjid pasar itu tidak biasa sholat qobliyah maghrib, tidak biasa. Jadi begitu azan itu langsung qomat. Walaupun itu memang khilafiyah. Ada sih yang mengatakan tidak ada sholat qobliyah maghrib. Ada yang mengatakan ada sholat qobliyah maghrib karena ada sholat ba'diyahnya, begitu. Ya tidak apa-apalah sholatnya mungkin hampir sama. Cuma yang masalah kalau ada orang yang berpuasa sunnah, misalnya puasa Senin atau Kamis, begitu dengar adzan di Masjid Agung, Allahu Akbar, padahal kurang 2 menit langsung berbuka. Contohnya anak saya kemarin puasa suro, ya puasa suro ini. Sebelum maghrib kurang berapa menit masih tarhim itu sudah nyiapkan makanan dan udah ditunggu sih gini yang anak-anak yang berpuasa nunggu tarhim. Begitu Allahu Akbar langsung berdoa, Allahumma lakasumtu wa bika amatu wa ala rizka aftartu. Tahan dulu, tunggu 2 menit lagi. Khawatir masih belum pas, begitu. Penting itu walaupun sepele tapi sangat penting untuk mengenai jam atau waktu yang tidak. Kalau jam kadang-kadang ada kadang masih selisih, tapi kalau yang digital itu insya Allah tidak begitu, karena Masjid Agung. Itu kan masukan-masukan yang lain, semuanya merupakan masukan dan insya Allah akan menjadi pemikiran kita yang seperti kita berharap di tahun depan semua masjid atau surau itu nanti ada kurbannya, ada yang berkurban, entah bagaimana caranya. Yang jelas jamaah kuliah subuh sudah membuka pendaftaran untuk tabungan kurban, dan nanti masalah penyalurannya itu tidak mesti di Masjid Agung Pak. Jadi kalau jamaah kita ini kan sampai ke Sedahan. Dan kemarin di Bekasing itu saya pergi ke sana juga daftar, kepingin juga didatangi oleh jamaah kuliah subuh. Dan di Mentubang itu sudah 2 kali kita laksanakan di sana. Artinya wilayah kita ini Sesukadana nanti, misalnya Al Hikmah dapat 2 ekor sapi, Masjid Agung dapat mungkin kalau rutin itu kan dan dari Pak Uso yang ini dapat 2, yang kuliah subuh dapat 2, di sini mungkin dapat 1 saja umpamanya atau 2. Nanti kita koordinasi sebulan sebelumnya, kita koordinasi di masjid di Suro, kita catat masjid Sudo di Sesukadana ini mana yang belum ada korbannya, nanti kita salurkan ke sana, begitu. Jadi ada bisa merata, begitu. Jangan sampai seperti di Tanah Merah kemarin tidak ada korbannya. Nah ini kan kasihan gitu ya, kasihan. Dan tempat masih banyak masyarakat lain yang belum mendapat bagian, begitu. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Kita tambah 1 hadis lagi. Diceritakan dari sahabat Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an, ma'asallaha karim ay hamidul fi'al. Tidak dikatakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mulia. Siapakah orang yang mulia itu? Ay hamidul fi'al, orang yang terpuji perbuatannya. Orang yang paling mulia itu orang yang terpuji perbuatannya. Seperti bagaimana mengupayakan
tahun depan bisa berkorban. Itu orang yang terpuji perbuatannya. Karena ini menyangkut masalah sosial. Bagaimana saudara-saudara kita yang mungkin tiap hari tidak bisa beli daging, bisa makan daging dan sebagainya. Ini adalah orang yang paling mulia. Itu tidak dikatakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa. Orang yang mulia itu adalah orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dirinya ini supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Begitu. Maka yang disebut orang yang terpuji, orang yang mulia adalah yang pekerjaannya terpuji, amalnya terpuji. Nah, begitu. Artinya baik begitu. Memuliakan dirinya dengan ketakwaan. Wabil ihtiras anil ma'asi, dan menjaga dirinya dari kemaksiatan. Artinya menjauh dari tempat-tempat yang maksiat, menjauh dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Wala asrad dunya ay qaddamaha wala faddalaha 'alal akhirah. Dan orang yang mulia bukan orang yang memilih dunia kemudian meninggalkan akhirat. Memilih dunia, meninggalkan akhirat. Bisa dipahami ya, bagaimana sih memilih dunia, meninggalkan akhirat gitu. Misalnya sedang bekerja, kemudian amal akhirat datang, kemudian tetap bekerja, tidak melakukan amal akhirat. Contohnya sedang bekerja, kemudian waktu sholat tiba, Allahu Akbar, tetap kerja saja sampai habis waktu sholat, ya. Tidak sholat, itu berarti orang yang memilih dunia, meninggalkan akhirat. Padahal kita tidak boleh hanya memilih dunia kemudian tidak memilih akhirat, atau sebaliknya hanya akhirat juga tidak mau dunia begitu. Mungkin itu para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, materi pada kesempatan pagi ini dua hadis yang telah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna, bermanfaat bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbilan, qad kafani ilmu Rabbi min su'ali syahiduni bimding gori wamdihali astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan walihada siri ad'u
عبد صار فخري ضمن فقري واضراري واضراري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا وتدركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه يسني قبل أيام نسدي باري أستغفر الله
نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا يا الله يا محمد يا أبا بكر الصديق يا عمر عثمان وعلي سيدي فاطمة بنت رسوله بنت رسوله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk